melihat ada sepasang mata merah yang terlihat terus memperhatikan mereka dari jendela kamar tidurnya Melissa. Ketika mereka berusaha naik ke atas ke kamarnya Melissa itu untuk mengecek, mereka tidak menemukan apa-apa dan mereka langsung menyimpulkan bahwa itu adalah Jody, teman imajinasinya si Melissa. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, di malam minggu ini Nadia akan kembali membawakan sebuah cerita horor plus kriminal. Dibilang horor, dibilang kriminal juga iya. Yaitu kisah soal rumah Amityville. Mungkin sebagian dari kalian yang merupakan pecinta horor pasti sudah sangat familiar dengan kisah Amityville horor ini. Yaitu kisah tentang sebuah rumah yang menjadi tempat bekas pembunuhan berantai satu keluarga. Siapa pelaku pembunuhan itu? Pelaku pembunuhan dari rumah Amityville ini merupakan anak pertama dari keluarga Ronald DeVeo yang merupakan pemilik dari rumah Amityville ini bernama Ronald DeVeo Jr. Ronald DeVeo Jr. ini sudah membunuh semua anggota keluarganya tanpa sisa, dan di persidangan Ronald DeVeo Jr. mengaku bahwa dia melakukan tindakan brutal itu akibat bisikan setan. Dan penghuni berikutnya dari rumah Amityville ini yaitu keluarga Lutz mengaku keluarganya ini selalu dihantui oleh banyaknya sosok, sering mengalami gangguan misterius yang kemungkinan berasal dari arwah penasaran keluarga Ronald DeVeo atau setan-setan yang sudah membisiki Ronald DeVeo Jr. Gimana kisahnya? Check it out. Tapi bentar, ya selalu ada tapi memang di channel Nadia ini. Sebelum kita berlanjut ke kisahnya, aku mau kenalin kalian ke satu aplikasi yang sangat-sangat aku rekomendasikan. Karena kalau tidak bermanfaat, nggak akan pernah aku rekomendasikan sama kalian. Nih ya, namanya Get Contact. Kalian pasti pernah kepo kan? Dalam hati kalian selalu bertanya-tanya, nama aku ini disimpan sama kawan aku, atau mungkin gebetan aku, atau mungkin mantan aku di phonebooknya pakai nama apa ya? Kan nggak mungkin kita sembarangan bisa langsung cek kan, Wak? Kalau teman iyalah udah, kalau misalnya mantan, gebetan, nggak enak kan ngeceknya. Nah ini kita bisa pakai aplikasi yang namanya Get Contact ini, Wak. Caranya gampang. Kalian bisa langsung download aplikasinya di Play Store, linknya aku sertakan di description box di bawah. Cari Get Contact. Nah kalau udah, Wak, di atasnya itu kan ada pencarian berdasarkan nomor. Kalian masukin aja nomor kalian di situ. Nih, masukin nomor aku ya. Tuh, langsung keluar 45 penanda lainnya. Kita lihat ya apa aja ya. Tuh ada Nadia BTPN, Nanat, Anat, Kak Nadia F Omara, Nadia Omara TK, Nadia Virus, BTP Nadia, Nadia Tegel Kunci, Nadia Nos. Kak Nadia Omara BTPN, karena dulu aku memang kerja di BTPN juga. Nadia Omara YouTuber, Kak April BTPN loh. Kok Kak April BTPN? Nadia Omara Tegel Kunci, Nadia Kompi. Nah, ketahuan nih semuanya. Ada nggak sih yang nyimpen yang agak aneh-aneh nih? Uni Nadia, Nadia Omara Beatles. BTPN Nadia, Somasa Nadia, Nadia Virus Omara pakai S, Nadia Virus Omara. Ketahuan, gak ada yang aneh-aneh ya, cuma Nose tadi itu aja. Ya memang juga mungkin orang lebih kenal Nadia itu dengan Nose, hidung ya kan, hidung PC. Ya nggak masalah. Tuh, kita bisa tahu teman-teman kita, gebetan, atau mungkin musuh kita nyimpan nomor kita di phonebooknya itu apa? Yaitu pakai Get Contact ini gampang, Wak. Tapi selain itu, Wak, ya, Get Contact ini juga memiliki fitur menarik lainnya, di mana Get Contact ini bisa melindungi nomor-nomor kita dari nomor-nomor orang yang nggak dikenal, Wak. Misalnya nih nggak sengaja kita lagi ngisi pulsa, terus kan tinggalin nomor di situ kan. Nanti ada orang-orang jahil ngubung-ngubungin kita, mengganggu lah gitu, Wak. Nah itu bisa ketahuan tuh, bisa diblok sama Get Contact ini. Yaitu di fitur Spam Protection. Tuh ada di sini. Udah langsung aku aktifin, aman insya Allah nomor aku nih. Tapi, Wak, selain itu gak cuma nomor kita aja nih. Kita juga bisa tahu nomor orang lain di save di tempat lain pakai nama apa. Contoh nih, nomor pacar kita, nomor gebetan kita, nomor mantan kita, nomor pasangan kita disimpan di orang lain pakai nama apa di phonebooknya, Wak. Nih caranya. Kita coba cek siapa ya? Aldo, detektif Aldo. Kita cek, aku ada nomornya, Pak Aldo. Aku kepo. Kita cari ya, Wak, ya. Nomor detektif Aldo disimpan tuh apa-apa aja. Aldo, mohon maaf ya Aldo ya. Aldo, Papa Tiwi jangan mawah-mawah. Tapi aku suka kalau dia marah-marah. Nih kita coba cek nomor Aldo. Cari. Tuh ada 24, Wak, kita cek. Aldo TLM, Aldo The Lazy Monday, Rivaldo Santosa, Aldo Rivaldo INF, dari Rivaldo Santosa DA kali detektif Aldo. Call detektif Aldo, detektif Aldo YouTuber Rivaldo Bir. Wow, Rivaldo Santosa tuh ketahuan nomor Aldo disimpan sama orang apa aja aku tahu nih. Biar aja, maaf ya Aldo. Papi Tiwi jangan mawah-mawah gitu, Wak. Enak kan? Kita bisa tahu nih. Sekedar tahu aja. Seru kan, Wak? Nih ya, buat kalian yang memiliki rasa penasaran yang sangat tinggi, aku sarankan untuk download aplikasi Get Contact ini. Caranya gampang banget, linknya sudah aku sertakan di description box di bawah. Jangan lupa bintang 5, Wak, ya. Selamat mencoba. Maaf ya Aldo. Oke, Wak, sekarang kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out.
Betulan ini. Jadi Wak, seperti yang aku kasih tahu tadi, kalau memang kisah ini merupakan campuran dari kisah horor dan kriminal, dan yang membuat Amityville ini sangat terkenal karena kisah horor setelah pembunuhan itu. Rumah ini berada di Long Island, New York, Amerika, di mana aksi pembunuhan yang dilakukan oleh Ronald DeVio Jr. itu terjadi pada tanggal 13 November 1974. Dan setelah kejadian brutal itu, rumah itu pun dikosongkan, langsung dijual, dan penghuni pertama setelah kejadian itu adalah sebuah keluarga yang bernama keluarga Lutz, merasa dihantui sejak pertama kali tinggal di rumah itu, tepatnya di tanggal 19 Desember 1975 sampai 14 Januari 1976. Cuma bertahan 28 hari aja. Dan memang pengalaman misterius yang dialami oleh keluarga Lutz ini dijadikan sebuah buku yang berjudul Amityville Horror, yang berdasarkan kisah-kisah nyata yang dialami oleh keluarga Lutz ini, dan yang pasti adalah kisah dari masa lalunya rumah ini yang merupakan rumah bekas pembunuhan berantai. Dikisahkan juga di buku itu bahwa rumah ini dibeli oleh keluarga Lutz setelah kosong selama 13 bulan setelah pembunuhan berantai itu. Dan diketahui juga rumah itu merupakan saksi bisu atas pembunuhan 6 anggota keluarga, yaitu Ronald DeVio berusia 43 tahun, istrinya Louise berusia 42 tahun, anak keduanya bernama Dawn usia 18 tahun, Allison berusia 13 tahun, Mark berusia 12 tahun, dan John berusia 9 tahun. Mereka dibunuh dengan cara ditembak menggunakan senapan oleh anak pertama dari keluarga DeVio ini, yaitu Ronald DeVio Jr. Kisah horor keluarga Lutz ini bermula ketika mereka meminta bantuan seorang pendeta untuk melakukan pemberkatan atau pensucian rumah karena mereka mengetahui masa lalu buruk dari rumah tersebut. Tapi ternyata walaupun sudah dilakukan pensucian rumah, rangkaian peristiwa horor tersebut tetap menghantui mereka selama 28 hari, dan akhirnya karena tidak kuat mengalami gangguan horor yang ada di rumah itu, keluarga Lutz pun memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Nah, untuk memahami dan merasakan secara langsung bagaimana keluarga Lutz ini dihantui selama 28 hari itu, aku akan membahas gambaran ruangan-ruangan yang merupakan titik tempat keluarga Lutz ini suka diganggu ya. Pertama, basement. Basement itu digambarkan sebuah ruangan yang kosong tapi luas, dan ruangan ini selalu digunakan keluarga Lutz untuk mencuci baju. Dan di ruangan itu terdapat sebuah pintu berwarna merah, yang sebelum mereka membeli rumah itu, pintu merah itu tidak digambarkan di denah rumah, Wak. Yang kedua, lantai satunya. Lantai satu diawali dengan pintu utama yang menghadap tangga yang terhubung ke lantai 2, dan pada lantai satu tersebut terdapat ruang keluarga, ruang makan, dapur, dan ruang berjemur, Wak. Kalau naik ke lantai 2, di lantai 2 itu ada 4 kamar tidur. Satu kamar utama, kamar orang tua mereka, yaitu Ronald dan Louise. Yang satu kamarnya Allison. Kamar ketiga digunakan Mark dan John. Mereka sekamar berdua tuh. Dan kamar keempat merupakan kamar tamu. Terus di lantai ketiga, lantai ini memiliki 2 kamar tidur. Kamar pertama dipakai Ronald DeVio Jr., abangnya nih, anak pertamanya. Yang kedua dipakai si Dawn, anak kedua perempuannya si DeVio nih. Dan itulah kurang lebih gambaran dari tiap-tiap lantai rumah Amityville ini. Nah, asal muasal dari rumah Amityville ini dulunya memang juga tidak dibangun langsung oleh si DeVio. Dulunya pada tahun 1927 adalah ini pasangan suami istri yang bernama John dan Catherine Moynihan membangun rumah ini tepatnya di 112 Ocean Avenue, Desa Amityville, Long Island, New York, Amerika. Mereka membangun rumah ini dengan arsitektur kolonial Belanda yang berada di pinggir anak sungai Amityville. Kemudian pada tahun 1965, cucu dari si John ini menjual rumah ini ke keluarga DeVio. Terus sama keluarga DeVio direnovasinya lagi, Wak. Direnovasinya rumah ini menjadi rumah yang cukup mewah dan lengkap pada saat itu. Seperti aku kasih tahu tadi, rumah ini ada 3 lantai dengan 6 kamar tidur. Ada beberapa fasilitas seperti ruang jemur, basement yang sangat lengkap, dan pada saat itu di basement itu juga dilengkapi garasi perahu yang akan mempermudahkan keluarga DeVio ini apabila ingin mengitari anak sungainya Amityville. Gak cuma itu aja, Wak. Di rumah ini juga memiliki perabotan yang cukup tinggi nilainya, seperti sofa dan lemari pajangan yang dibeli oleh Ronald DeVio. Nah, itulah sedikit gambaran dan asal muasal dari rumah Amityville ini menurut buku Amityville Horror itu ya, Wak. Sekarang kita akan masuk ke pelaku pembunuhan dari rumah Amityville ini, yaitu Ronald DeVio Jr. Check it. Jadi Wak, Ronald DeVio Jr. atau sering dijuluki Butch ini lahir pada tanggal 25 September 1951. Dia ini merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Ayahnya Ronald DeVio merupakan seorang sales mobil sukses dan pemilik dealer mobil yang pastinya selalu memberikan keluarganya ini gaya hidup keluarga kelas atas.
keras. Tapi hal ini membuat ayahnya menjadi sosok yang mendominasi dan juga suka ngatur, sehingga ayahnya ini sering bertengkar dengan istri dan anak-anaknya. Dari kelima anaknya ini, Butch inilah menjadi anak yang sering disiksa sebagai pelampiasan bapaknya ini, Wak. Keadaan ini bertambah memburuk ketika di sekolah pun Butch ini merupakan anak yang suka diganggu, korban bully juga. Akibatnya Butch ini tumbuh menjadi orang yang sangat pemarah dan sering melakukan kekerasan fisik kepada kawan-kawannya. Bahkan orang tuanya juga. Keluarganya sudah mulai khawatir dengan kesehatan mentalnya si Butch ini, membawanya untuk melakukan rangkaian perawatan mental di psikiater. Tapi sayangnya upaya itu tidak berjalan lancar karena Butch itu merasakan tidak membutuhkan pertolongan medis apapun. Karena melihat kelakuan anak yang suka marah-marah, orang tuanya ini pun salah, Wak, selalu memanjakan si Butch ini dengan selalu memberikan uang, hadiah, apapun lah fasilitas-fasilitas mewah dengan harapan anaknya ini bisa berubah gitu. Tapi perbuatan dari orang tuanya ini malah membuat si Butch ini makin bertingkah. Karena mendapatkan uang banyak dari bapaknya, ya dibelikan yang aneh-aneh lah sama dia, ya kan. Sampai-sampai dia ini harus dikeluarkan dari sekolahnya karena dia terbukti menggunakan LSD dan heroin, sejenis narkoba gitu. Tapi nih ya, walaupun udah dikeluarkan dari sekolah gara-gara kena narkoba, orang tuanya nggak marah, tetap dimanjain ya, tetap dikasihnya apapun, hadiah, duit tuh tetap lancar mengalir ke dompetnya si Butch. Dan juga karena si Butch ini merupakan anak pertamanya, laki-laki pula, bapaknya ini menempatkan si Butch ini untuk bekerja di dealer mobilnya di posisi yang bagus tuh. Udah disuruh bekerja di situ, namanya juga Butch udah bandel kayak gini ya kan. Kadang dia masuk sesuka-suka dia aja. Tanpa melihat kehadiran dan kinerja anaknya ini, bapaknya tetap ngasih gaji, tetap kasih jajan, tetap kasih hadiah. Uang yang didapatkan oleh si Butch ini digunakannya buat apa yang salah-salah lagi lah. Dibelikannya pistol, senjata tajam, dibelinya narkoba lagi, alkohol, main cewek, kayak gitu. Perilaku Butch ini semakin hari semakin memburuk, nggak ada berubah-berubahnya. Dia pernah mengancam ingin membunuh temannya ketika mereka ini sedang pergi berburu. Dia bahkan pernah berusaha menembak ayahnya dengan senapan yang dia miliki ketika melihat kedua orang tuanya lagi berantem lagi di rumah. Waktu nengok si Butch ini udah ngancungkan pistol depan bapaknya, ya terkejut lah bapaknya kan. Akhirnya ya udah nggak jadi berantem. Tapi dibalik itu bapaknya udah agak deg-degan. Aduh, wah ini anakku udah gak beres ini. Bisa senekat itu tuh loh, Wak. Terus nih ya, pada tahun 1974, Butch yang pada dasarnya udah kok gak usah kerja, tinggal ongkang-ongkang kaki, tetap digaji sama bapakmu, dia pun masih merasa gaji yang diberikan oleh bapaknya gak cukup, Wak. Padahal udah dikasih tempat tinggal, udah dikasih makan, dikasih uang jajan juga, dikasih hadiah, dia masih tetap merasa tidak cukup. Akhirnya dia ini berencana untuk melakukan aksi penipuan kepada bapaknya dengan menggelapkan dana perusahaan. Emang aduh, Butch. Aksi penipuan ini dilakukan dengan temannya di bulan Oktober 1974 itu ketika perusahaan mempercayainya untuk menyetor dana perusahaan sebesar $20.000 ke bank. Terus udah dipegangnya $20.000 itu, dia pergi sama kawannya, dia kasih fee ke kawannya, dia balik ke kantor, dia pura-pura abis dirampok, Wak. Terus karena mendengar si Butch ini dirampok, ya pegawai dari perusahaan bapaknya ngelapor ke polisi ya kan. Dah, polisi datanglah itu ke kantor, diperiksanya lah si Butch, nanya lah ini kan diselidiki lah, gimana detail kronologi waktu kau dirampok, Butch, kata dokter. Kata polisi. Terus waktu ditanyain kayak gitu, Wak, mungkin dia kepanikan, Butch malah marah-marah sama polisi. Marah-marah nggak jelas gitu, bahkan semua pertanyaan polisi nggak ada satupun yang dijawabnya. Bapaknya waktu ngelihat anaknya tidak kooperatif sama kepolisian, dia curiga ya kan. Terus akhirnya waktu nyampe rumah, bapaknya ini ngomong lah ke si Butch, "Nak, kenapa kok nggak mau kooperatif sama polisi? Kenapa kok kayak ngerasa ketakutan kali? Ada apa? Mending kok jujur sama bapak. Kok yang ambil duit bapak ya?" Kata dia gitu. Terus dengar bapaknya ngomong kayak gitu, si Butch langsung marah. Bangun dia kan, langsung diancam ya bapaknya. "Kalau bapak nanya kayak gitu lagi, ku bunuh bapak. Jangan pernah tanya hal itu lagi sama aku ya. Jangan main-main sama aku." Itu katanya. Dah lah kan bapaknya. Memang berandal kalian aku nih, ya udahlah. Namanya anak sendiri kan, itulah bapak ya. Dah, akhirnya diam aja bapaknya. Akhirnya tidak ditindaklanjuti lagi penyelidikan seputar perampokan si Butch ini. Terus wah ya, nggak lama setelah kejadian perampokan itu, di tanggal 13 November 1974, Butch melakukan aksinya. Aksi brutalnya ini, dia keluar dari kamarnya, membawa senapan miliknya, turun ke lantai 2, ke kamar kedua orang tuanya, langsung ditembaknya 2 kali kepala mama bapaknya, mati. Terus dia masuk ke kamar adik-beradik laki iya nih, si John sama Mark, ditembaknya juga dadar 2 kali, mati juga. Terus masuk ke kamar Ellison, adik ketiganya ya yang cewek, tembak, mati lagi. Dah, si Dawn, adik keduanya, perempuan pertama, itu menjadi korban terakhir. Naik lagi di ke lantai 3, ditembaknya lagi, mati juga si Dawn. Dan memang semua anggota keluarganya ini dibunuh atau ditembak oleh si Ronald DeVio Jr. ketika mereka semua sedang terpulap
terlelap tidur. Dan kalau dihitung-hitung, Wak, pembunuhan itu hanya berlangsung selama 15 menit. Dan setelah melakukan pembunuhan itu, dia tunggulah pagi datang, dia langsung bergegas masuk ke kamar mandi. Dia mandi, Wak. Dia mandi, bersiap-siap untuk ke kantor. Barang bukti seperti pakaiannya yang digunakan pada saat menembak seluruh anggota keluarganya itu, yang memiliki bekas darah, dan senapan yang digunakan untuk menembak mereka, dibuang pada sebuah saluran air hujan ketika berada dalam perjalanan menuju ke kantor. Sesampainya di kantor, Butch berpura-pura tidak mengetahui kenapa ayahnya belum datang dan kenapa sulit dihubungi. Karena hal itu merupakan hal yang tidak biasa dilakukan oleh bapaknya si Butch ini. Bapaknya selalu datang tepat waktu, kalau juga nggak datang pasti dia menghubungi sekretarisnya, tapi ini nggak ada. Ya wajar lah pegawai itu pada nanya ke Butch, kan orang dia anaknya kok satu rumah. Butch nggak tahu gue kemana gitu. Dan tidak lama setelah ditanyain itu, dia pun langsung pergi meninggalkan kantor dan pergi berkumpul-kumpul sama kawan-kawannya, Wak. Nah, waktu dia kumpul-kumpul itu, Wak, dia ini memperkuat alibinya dengan bercerita ke kawan-kawannya dan merasa sedikit khawatir karena keluarganya tidak ada yang bisa dihubungi. Lagi kumpulan nih misal sama kawan-kawannya kan, terus dia tuh kayak pura-pura, aduh gimana ya, kok orang rumah nggak bisa dihubungi ya, bapakku selalu belum pergi ke kantor, kayak gitu lah. Dia seperti sedang memperkuat alibinya. Terus dah lah kan, Wak, jam 6 sore pun datang, dia pun balik ke rumah nih. Dahnya, Wak, jam 6 sore tiba-tiba Butch ini lari ke sebuah bar, berteriak dan meminta tolong kepada seluruh pengunjung bar itu, mengatakan bahwa keluarganya sudah dibunuh. Mereka yang ada di bar setelah mendengar ucapan dari si Butch ini langsung panik, langsung mengunjungi rumah Butch, dan mereka juga langsung menemukan seluruh keluarganya si Butch ini sudah mati di kamar mereka masing-masing. Korban-korbannya itu ditemukan dalam posisi semua tertelungkup. Polisi pun segera langsung dipanggil untuk mengevakuasi jasad para korban dan penyelidikan pun dimulai. Dan ketika diperiksa, Butch dengan baik mampu menjawab semua pertanyaan dari kepolisian. Dia menjelaskan kegiatannya di hari itu, kemana aja dia pergi sebelum dan sesudah pembunuhan. Dan semua pernyataan dari si Butch ini membuat polisi menempatkannya menjadi tahanan yang dilindungi selama polisi mencari pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Setelah penyelidikan dilanjutkan, polisi menemukan barang bukti sebuah kotak, yaitu kotak senapan kosong yang terletak di dalam kamarnya si Butch. Kemudian penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa semua korban ini dibunuh di pagi hari, membuat polisi ini mulai mencurigai si Butch. Polisi pun makin menginterogasi si Butch, ditanya ina-inu, nggak bisa gerak lagi si Butch. Akhirnya Butch pun langsung mengaku bahwa dialah yang sudah membunuh semua anggota keluarganya. Lalu setelah mendengar pengakuan dari si Butch, 1 tahun kemudian, tepatnya di tanggal 14 Oktober 1975, Butch diadili atas kasus pembunuhan seluruh anggota keluarganya. Dan pada saat itu, Wak, baru nih si Butch berdalih lah, dia bilang dia membunuh keluarganya akibat mendengar suara atau bisikan setan yang menyuruhnya untuk membunuh keluarganya sendiri. Pengacaranya pada saat itu meminta pengadilan untuk mengecek kejiwaannya si Butch sebagai permohonan untuk mengurangi hukuman berat yang akan didapati oleh si Butch ini. Berdasarkan hasil tes kejiwaan yang dilakukan oleh seorang psikiater bernama Dr. Daniel, Butch ini terbukti mengalami gangguan kejiwaan neoritik. Masih ingat kan neoritik? Gangguan yang diduga juga dialami Anneliese Michel tuh kemarin, suuzon berlebihan, dan juga berkepribadian ganda. Psikiater kedua yang juga memeriksa kejiwaannya si Butch bernama Dr. Harold mengatakan bahwa si Butch ini juga mengalami yang namanya antisosial, di mana sebuah gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan pengabaian terhadap orang lain. Penyakit kejiwaan ini akhirnya membuat si pelaku pembunuhan ini sadar akan tindakan yang akan dilakukannya, tapi tidak dapat memendamnya karena ada dorongan atau motivasi melakukan aksi kejahatan itu dalam dirinya sendiri, Wak. Hingga akhirnya di tanggal 21 November 1976, Butch dinyatakan bersalah atas pembunuhan terhadap 6 korban yang merupakan anggota keluarganya ini dengan dasar pembunuhan tingkat kedua, di mana pembunuhan tingkat kedua ini merupakan pembunuhan yang memang sengaja dilakukan tapi tidak direncanakan. Dan Butch pun dihukum penjara selama seumur hidup tanpa diberikan kesempatan untuk pengurangan masa tahanan. Nah, setelah Butch ini ditangkap, rumah keluarga DeVio ini kemudian langsung dijual bersama dengan semua perabotan yang ada di dalamnya dengan harga yang sangat rendah karena kasus ini, Wak. Akhirnya nih, barulah kita masuk ke cerita soal keluarganya Lutz ya. Keluarga Lutz ini adalah pasangan suami istri bernama George Lutz dan Kathleen Lutz. Karena sudah mendengar kalau rumah itu bagus, mewah, harganya murah lagi ya kan. Inilah yang membuat keluarga Lutz ini tertarik untuk membeli rumah itu. Walaupun pada saat itu keluarga Lutz ini tahu kalau rumah itu adalah rumah bekas pembunuhan satu keluarga, Wak. Dibelilah akhirnya rumah itu di bulan Desember tahun 1975 kan.
Nah, ceritanya pasangan suami istri ini baru saja menikah di bulan Juli tahun 1975 dan memutuskan untuk tinggal bersama, membangun keluarga baru di Long Island, New York, Amerika, dan dapatlah itu rumah Amityville itu. Pada saat melihat rumah Amityville itu dengan perabotan bangunan yang masih sangat bagus, harganya murah pula ya kan. Inilah yang membuat si George Lutz dan pasangannya ini tertarik untuk membeli rumah itu. Pada saat itu juga sales rumah itu menceritakan masa lalu dari rumah itu. Dikasih tahu lah kan, Pak, mohon maaf nih Pak, iya ini memang murah, seluruhnya udah Bapak ambil aja nih perabotan mewah-mewah ini. Tapi rumah ini dulu adalah rumah bekas pembunuhan satu keluarga, Wak. Pak, gimana? Bapak tetap mau beli nggak? Kata dia gitu. Ada nih Pak, setelah kejadian itu, ya biasalah pasti kan rumah ini dianggap horor apa kayak gimana. Bapak sanggup nggak? Saya harus kasih tahu nih Pak, masa lalu dari rumah ini. Udah denger kayak gitu, terdiam kan si George sama si Kathleen ini. Berdiskusi bentar tuh mereka. Gimana nih yang kita beli nggak yang ya? Udahlah nggak apa-apa, kata si George kan. Tapi aku takut nggak, kan kamu ada sama aku, kata si George. Ya udah ya nggak apa-apa, ini kita beli. Tapi abis itu nanti kita buat syukuran nih di sini, pensucian rumah lah gitu, kata si George kan. Oke, kata kata istrinya si Kathleen kan. Dan akhirnya mereka sepakat untuk membeli rumah itu dengan seluruh isi rumahnya dan masa lalu dari rumah itu. Nah, pada saat itu si George dan Kathleen ini juga sebenarnya bukan orang yang taat beragama kali, Wak. Ya biasa-biasa aja gitu, ha. Jadi mereka ini nggak ngerti lah gimana cara melakukan pensucian rumah. Akhirnya mereka memutuskan untuk memanggil seorang pendeta yang bernama Rob J.P. Carraro untuk melakukan pemberkatan rumah itu. Dan pendeta ini juga merupakan seorang pendeta yang juga bekerja sebagai pengacara dan hakim di pengadilan Katolik dan juga merupakan psikoterapis, Wak. Dan ya, waktu dipanggil sama George dan Kathleen, bapak ini pun datang. Setelah berbincang dengan pendeta itu pun menyetujui untuk melakukan pemberkatan terhadap rumah Amityville ini. Nah, selama si pendeta ini melakukan pemberkatan di rumah itu, karena memang baru pindah ke rumah itu, dia sibuk juga nih beres-beresin barang di bawah itu, Wak. Bongkar-bongkar barang, taruh tempatnya kayak gitu, kan namanya juga baru pindah. Dan ketika pendeta ini sudah mulai menyiramkan beberapa air suci ke sudut-sudut rumah dan mulai berdoa untuk keselamatan rumah ini, pendeta ini mengaku dia mendengar suara laki-laki yang sangat berat mengatakan, keluar. Waktu udah dengar kayak gitu, takut juga pendeta ini, Wak. Akhirnya bapak ini memutuskan untuk pergi dari rumah itu tanpa memberitahu si George sama si Kathleen. Pergi aja gitu, Wak, dia kabur. Nah, by the way, aku lupa ngasih tahu kalau si Kathleen ini sebenarnya janda, Wak. Janda anak 3. Anaknya satu Daniel, Christopher, sama Melissa. Terus mereka punya anjing gitu satu. Nah, si George ini pacarnya, masih single. Nikahlah nih mereka. Jadi mereka juga berkeluarga nih, Wak, ya. Nah, setelah mendapat kabar dari anaknya kalau si pendeta ini kabur, Kathleen sama si George juga agak kebingungan loh. Kenapa? Dia ninggalin pesan gak ke kamu, ke anaknya nih kan? Nggak ada, mah dicabut aja kayak gitu, katanya gitu. Akhirnya, oh ya udahlah, mungkin dia kecapean apa kayak gimana, mungkin juga dia bingung kita dari mana, kan kita dari tadi juga nggak ngedampingin dia nih, kata si George. Oh ya udah. 5 hari kemudian, Wak, tepatnya di tanggal 24 Desember 1975, pendeta ini kembali menelpon si George dan mengatakan tolong jauhi lantai 2. Disitulah baru pendeta itu mengaku kalau dia ini mendengar suara-suara aneh dari kamar yang dipakai adiknya Ronald DeFeo Jr., yaitu John dan Mark itu, Wak. Ketika mendengar pesan dari pendeta itu, Kathleen jawab, Pak, ruangan yang Bapak bilang itu rencananya mau kugunakan sebagai ruang jahit aku. Terus tiba-tiba telepon itu langsung terputus ketika pendeta itu berusaha untuk melarang Kathleen ini menjadikan ruangan itu sebagai ruangan menjahitnya, Pak. Karena obrolan di telepon itu terputus, dan ketika dicoba telepon balik lagi oleh si pendeta nggak bisa-bisa, akhirnya saking paniknya si pendeta ini datanglah ke rumahnya si George sama Kathleen dengan tujuan untuk memperingatkan keluarga mereka supaya hati-hati. Baru sampai di sana, Wak, tiba-tiba pastor ini langsung tiba-tiba mendemam, terus tangannya tiba-tiba melepuh sampai luka, Wah. Tiba-tiba waktu melihat apa yang terjadi dengan si pendeta, George sama Kathleen kayak, aduh, kenapa sih cuman kau aja gitu loh? Kami selama ini nggak ada dapat gangguan. Mereka kan cuma minta pendeta ini datang untuk memberkati kan, bukan karena mereka itu sudah dapat gangguan, bukan nih. Cuma sekedar untuk mensucikan rumah itu aja. Jadi memang agak tidak percaya George sama si Kathleen ini awalnya, Wah. Tapi akhirnya si pendeta itu tetap memperingati mereka supaya terus hati-hati, dan waktu pendeta itu balik, Wah, nggak dapat gangguan apa-apa lagi tuh si pendeta. Nah, udahlah kan, Wak. Baliklah itu si pendeta, keluarga Lutz ini tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Tapi, tidak lama setelah mendapatkan peringatan dari si pendeta, keluarga Lutz juga mulai mengalami gangguan-gangguan aneh di rumah itu. Seperti, George ini selalu terbangun sekitar pukul 3:15 pagi, dan itu terjadi berhari-hari. Dan ternyata jam 3:15 pagi itu merupakan jam dimana Ronald DeFeo Jr. atau Butch ini menembak semua anggota keluarganya. Terus si Kathleen selalu mendapatkan mimpi buruk tentang pembunuhan dan saat-saat dimana dia
dia ini menyetujui membeli rumah tersebut, Wak. Jadi dia itu suka mimpi pembunuhan keluarga itu. Terus dia ini juga suka bermimpi saat-saat dimana dia itu beli rumah itu gitu, Wak. Ditambah lagi nih ya, ketiga anak mereka, Daniel, William, sama Melissa itu mulai tertidur dengan posisi tertelungkup, posisi yang sama dengan mayat keluarga DeVeo. Terus Catherine ini juga menemukan sebuah ruangan kecil yang tersembunyi di belakang basement, Wak. Nah itu ruangan tadi, dindingnya bercat merah dan ruangan itu tidak tampak di dalam denah rumah. Ruangan itu kemudian dijuluki The Red Room, dan ruangan itu memiliki pengaruh terhadap anjing mereka yang bernama Harry, yang selalu menolak untuk mendekati pintu tersebut dan selalu berjongkok seolah-olah merasakan sesuatu yang negatif ada di balik pintu itu. Mereka juga sering merasakan ada udara dingin, bau parfum yang sangat wangi, dan juga bau busuknya kotoran yang berasal dari dalam rumah. Dimana waktu dicari nggak ada sama sekali saluran udara atau jalur bagi sumber bau tersebut. Terus pintu gudang perahu yang ada di bawah basementnya itu sering terbuka tertutup sendiri. Pisau-pisau di dapur suka berjatuhan dengan sendirinya. Putri mereka yang bernama Melissa menceritakan soal teman imajinasinya yang bernama Jody yang memiliki mata yang sangat merah. George juga selalu dibangunkan dengan suara bantingan pintu yang sangat keras. Dan waktu George coba memeriksa pintu bagian depan itu, dia melihat anjingnya tertidur dengan pulas, seolah-olah hanya dialah orang yang mendengar suara dentuman dari pintu itu. Pernah juga nih, Wak, ya, ketika si George dan si Daniel, anak pertamanya itu, mengecek tempat penyimpanan perahu di gudang bawah, mereka melihat ada sepasang mata merah yang terlihat terus memperhatikan mereka dari jendela kamar tidurnya Melissa, Wak. Ketika mereka berusaha naik ke atas ke kamarnya Melissa itu untuk mengecek, mereka tidak menemukan apa-apa dan mereka langsung menyimpulkan bahwa itu adalah Jody, teman imajinasinya si Melissa. Selain itu juga kunci, jendela, pintu dari rumah itu suka rusak tanpa sebab. Sebuah salib berukuran 12 inci yang digantung Kathleen di dinding ditemukan terpasang terbalik dan juga menyemburkan bau. Selain itu juga George mengaku pernah melihat Catherine ini berubah menjadi wanita tua yang berumur sekitar 90-an dengan rambut acak-acakan, muka dengan kerutan berbentuk buruk, dan air liur yang menetes dari mulutnya yang gak ada giginya. Karena mengalami kejadian-kejadian aneh dan misterius ini, keluarga Lutz pun langsung percaya bahwa memang ada yang gak beres dari rumah itu. Kejadian horor di rumah itu makin mengerikan ketika keluarga Lutz kembali lagi melakukan pemberkatan untuk kedua kalinya dengan cara mereka sendiri di tanggal 8 Januari 1976. Mereka mencoba membaca doa, dan menurut pengakuan mereka, setelah membaca doa tersebut, mereka langsung mendengar suara paduan suara dari ruang tamu mereka dan meminta mereka untuk berhenti. Kemudian pada pertengahan bulan Januari 1976, George dan Kathleen mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Saking mengerikannya, Wak, mereka ini menolak untuk menceritakan hal ini kepada siapapun. Dan setelah kejadian mengerikan ini, George dan Kathleen langsung menghubungi kembali pendeta tadi dan meminta saran dari si pendeta ini. Memang tidak diketahui kejadian mengerikan apa sih yang dialami oleh George dan Kathleen, tapi ketika mendengar cerita dari si George dan Kathleen, pendeta itu pun langsung memutuskan, udah, kalian keluar dari rumah itu. Karena nggak mau konyol juga, akhirnya George dan Kathleen pun menyetujui masukan dari si pendeta. Di hari itu juga mereka langsung mengambil sebagian barang-barang mereka, langsung diangkut ke rumah mamanya si Kathleen, nginap mereka satu keluarga di sana. Dan tidak lama kemudian, tepatnya tanggal 14 Januari 1976, keluarga Lutz pun memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Nah, setelah mengalami rangkaian kejadian misterius itu, George dan Kathleen ini juga merekam kesaksiannya dengan durasi 45 jam kepada temannya yang merupakan kenalan dari seorang penulis. Dan akhirnya dari kesaksian 45 jam dari keluarganya si Lutz inilah sang penulis yang bernama J. Anson menjadi dasar untuk membuat buku berjudul The Amityville Horror. Kemudian buku ini diterbitkan pada tanggal 13 September 1977 dan berhasil terjual sebanyak 10 juta kopi. Dan yang pasti hasil dari penjualan buku itu membuat keluarga Lutz dan sang penulis juga menerima keuntungan pasti, ya kan? Selain itu, saking terkenalnya buku ini, Wak, di tahun 1979, kisah soal The Amityville Horror ini juga dijadikan sebuah film dengan judul yang sama, The Amityville Horror. Tapi sebenarnya banyak orang yang nggak percaya sama kesaksian dari keluarga Lutz ini, Wak. Para kritikus meyakini bahwa kejadian yang dialami oleh mereka ini adalah kejadian yang dilebih-lebihkan aja, memanfaatkan situasi karena pada saat itu mereka tinggal di rumah bekas pembunuhan. Ditambah lagi hal ini diyakini karena sang penulis si J. Anson ini adalah seorang penulis buku fiksi. Dia pasti mampu memberikan imajinasinya
untuk menambah-nambah kejadian yang dialami oleh keluarga Lutz, dan akhirnya berhasil mensajikan kisah itu ke 256 halaman, Wak. Bahkan seorang kritikus bernama Stephen dan Roxanne Kaplan menerbitkan buku The Amityville Horror Conspiracy yang berisi kritikan dan pendapat mereka terhadap kejadian yang dialami oleh keluarga Lutz. Terlepas dari kritikan yang disampaikan kepada si penulis, kepada keluarga Lutz, Ed dan Lorraine Warren pun, paranormal si Annabelle, paranormal yang sangat terkenal, juga pernah menyelidiki rumah itu di tanggal 6 Maret 1976. Bahkan, mereka juga berhasil mendapatkan foto yang memperlihatkan sosok anak laki-laki dengan mata menyala menggunakan kamera inframerah, tepatnya di lantai 2 itu, di mana sosok anak itu diyakini adalah John, adiknya si Butch. Dan selain itu, Ed dan Lorraine Warren pun menyatakan kebenaran akan cerita keluarga Lutz ini. Mereka meyakini rumah itu sudah dikuasai oleh arwah jahat yang berkaitan dengan pembunuhan yang sudah terjadi sebelumnya. Dan setelah kejadian keluarga Lutz, rumah tersebut berganti kepemilikan sebanyak 4 kali. Keluarga pertama yang mengganti keluarga Lutz ini adalah keluarga Cromartie. Pada saat itu mereka mengatakan sangat puas tinggal di rumah itu karena mereka merasa sangat nyaman berada di lingkungan yang asri itu, dan mereka juga mengaku tidak pernah sama sekali mengalami kejadian mistis ataupun aneh selama tinggal di rumah itu. Malah kejadian yang sangat menakutkan untuk keluarga ini adalah ketika banyaknya orang datang di siang-siang bolong untuk merasakan kehororan dari rumah itu. Pemilik keduanya adalah David De Antonio. Dia juga melaporkan tidak pernah mengalami hal-hal yang aneh atau gangguan mistis lainnya yang pernah dialami oleh si Lutz. Begitu juga dengan keluarga ketiga dan keempat, nggak ada sama sekali merasakan gangguan mistis atau kejadian-kejadian aneh lainnya. Dan si pemilik terakhir langsung menjadikan rumah ini terbuka untuk umum dan juga menjadikan tempat ini menjadi tempat wisata horor, dan para pengunjung hanya diperbolehkan untuk mengunjungi lantai 1 aja. Basement sama lantai kedua ditutup, nggak boleh dimasuki. Ada beberapa poin-poin penting terkait misteri dari Amityville Horror ini. Pertama, pada saat Ronald DeVeo ini menembak seluruh anggota keluarganya, ketika seluruh tetangga ditanyai sama polisian, tidak ada satu orang pun yang mendengar suara tembakan di pagi buta itu. Dan pertanyaan lainnya adalah, kenapa pada saat Ronald menembak seluruh anggota keluarganya, seluruh anggota keluarga yang lain tidak terbangun? Kok bisa? Bahkan si George sama si Mark yang satu kamar itu aja samping-sampingan, masa iya sih kok nggak bisa dengar suara tembakan di sebelahmu? Kedua, karena ada juga beberapa orang yang tidak percaya dengan kesaksian dari George dan Kathleen. George dan Kathleen ini langsung diminta untuk menjalani tes poligraf. Dan ketika dilakukan tes itu, mereka dinyatakan tidak berbohong. Selain itu, anak mereka, Danny Lutz, mengatakan bahwa rumah itu telah merusak masa kecilnya dan masih mengantuinya dari mimpi buruknya sampai saat ini. Ketiga, pendeta tadi pernah diwawancara untuk kesaksiannya terhadap kisah keluarga Lutz, dan dia membenarkan semua cerita soal si George dan Kathleen. Hanya saja dia tidak mau mengatakan sosok apa yang sudah pernah dia lihat di sana. Oke, jadi itu tadi ceritanya. Gimana menurut kalian? Apakah sebenarnya gangguan setan yang ada di rumah Amityville itu betul adanya? Atau itu mungkin pintar-pintarannya si keluarga Lutz aja biar dapat keuntungan berkat menjual buku soal Amityville Horror itu? Atau mungkin ada fakta-fakta lainnya yang tidak aku sebutkan di sini seputar kisah dari Amityville Horror ini? Bisa komen di bawah ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye!